Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penerapan risiko pada perbankan syariah, yaitu risiko hukum dan risiko operasional. Kelompok 1 beranggotakan Muhammad Faranda Ulul Fikri NPM 0001, Fira Sufanato Zahroh NPM 0004, Alfiana Rahmania Putri NPM 0036, Ade Adams NPM 0037. Ya, manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang ditimbulkan akibat tuntunan hukum dana atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini itu bisa timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang misi kondasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak sepenuhnya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. Di risiko hukum juga ada profil, yaitu profil dari risiko adalah gambaran keseluruhan risiko yang melekat pada operasional bank syariah, baik itu BUS maupun UUS. Seluruh BUS dan UUS harus menyusun laporan profil risiko untuk kepentingan pelaporan kepada otoritas jasa keuangan sekaligus sebagai supervisi pengendalian risiko secara efektif dalam menilai risiko. Indikator atau parameter yang dapat digunakan adalah faktor irigasi, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan atau perundang-undangan. Panjangan dari BUS itu Bank Umum Syariah, dan UUS itu ada unit usaha syariah. Seperti itu. Nah, terus lanjut ke ada penerapan dalam manajemen risiko hukum. Yang pertama adalah adanya pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko hukum dan sistem pengendalian intern. Selanjutnya yaitu penilaian risiko inheren untuk risiko hukum. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank syariah tersebut. Dan penilaian risiko inheren dalam risiko hukum dilakukan per posisi dan tren selama 12 bulan terakhir untuk parameter yang bersifat kuantitatif, seperti matriks penetapan tingkat risiko inheren untuk risiko hukum. Yang pertama yaitu low, yang kedua low to moderate, yang ketiga moderate, yang keempat moderate in height, yang terakhir yaitu high. Yang selanjutnya ada kualitas penerapan manajemen risiko hukum. Di sini terdapat 4. Yang pertama, tata kelola risiko yang mencakup evaluasi terhadap yang pertama perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua, kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua yaitu ada kerangka manajemen risiko yang meliputi strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Yang terakhir, kecukupan kebijakan
prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga yaitu ada proses manajemen risiko. Sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap yang pertama, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko. Yang kedua, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan yang terakhir, selanjutnya di sini ada pengertian manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kategori risiko operasional. Yang pertama, risiko proses internal akibat kegagalan atau prosedur. Hal ini dikarenakan karyawan itu tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan. Misalnya, kesalahan dalam transaksi, kemudian kelalaian dalam pemasaran, kemudian dalam bentuk ada pencucian uang. Nah, namun hal ini bisa terjadi juga di lembaga keuangan. Misalkan disebabkan oleh perusahaan sendiri, yang disebabkan karena perusahaan tersebut kurang terorganisasi, kemudian praktik bisnis tidak efisien begitu. Kemudian yang kedua, resiko manusia atau sumber daya manusia. Yang resiko sumber daya manusia ini berhubungan langsung dengan karyawan yang bersangkutan, dan kemudian bisa terjadi disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya, mungkin pelatihan yang dilakukan itu kurang berkualitas, kemudian tingginya pergantian karyawan yang dahulu atau turnover. Kemudian yang ketiga adalah resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem. Penyebabnya ini adalah kerusakan sistem, mungkin dari sistemnya sendiri, mungkin kesalahan dari entry, kemudian keamanan sistem, dan juga kesalahan program dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah risiko eksternal. Risiko eksternal sendiri resiko yang di luar dari lembaga tersebut, lembaga perusahaan tersebut. Contohnya mungkin kebakaran, kemudian bencana alam, dan yang kemudian demonstrasi massa, dan yang lain-lain. Intinya yang disebabkan oleh di luar perusahaan atau lembaga perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu frekuensi versus dampak. Menurut Hardanto 2006, kejadian resiko operasional dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu yang pertama faktor frekuensi, yang kedua adalah faktor dampak. Nah, faktor frekuensi sendiri yaitu seberapa seringnya perusahaan tersebut terjadi sering kejadian. Kemudian untuk dampak yaitu besarnya kerugian yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Kemudian pengelompokan tersebut, kejadian resiko operasional bergantung seberapa seringnya kejadian terjadi dan seberapa besar dampak yang muncul, begitu. Kemudian selanjutnya penerapan manajemen resiko operasional. Yang pertama, pengawasan aktif oleh direksi, dewan komisaris, dan DPS. Kemudian yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Untuk prosedur dan penetapan limit sendiri perlu memperhatikan yang pertama adalah strategi manajemen resiko. Yang perlu diperhatikan yaitu strategi manajemen resiko sendiri, kemudian tingkat resiko manajemen operasional, yang kedua adalah kebijakan dari manajemen operasional tersebut. Dan yang kemudian ada proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko, serta sistem informasi manajemen resiko operasional. Yang perlu diperhatikan di sini adalah identifikasi untuk manajemen resiko manajemen operasional sendiri, kemudian pengukuran resiko manajemen operasional, kemudian pemantauan resiko operasional, kemudian pengendalian resiko operasional. Kemudian yang keempat, sistem pengendalian sistem.
Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Mbak Putri yang selanjutnya, identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Di sini ada 4. Yang pertama, risk and control self-assessment. Risk and control self-assessment adalah manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Yang kedua yaitu Key Risk Indicator. Key Risk Indicator digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Yang ketiga yaitu Loss Event Database. Loss Event Database adalah alat manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Yang terakhir yaitu pendekatan indikator dasar. Untuk mengetahui risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar, perlu diketahui terlebih dahulu nilai aktiva tertimbang menurut risiko dengan menggunakan berbagai rumus. Slide selanjutnya yaitu penilaian risiko inheren untuk risiko operasional. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang mempengaruhi posisi keuangan bank syariah. Slide selanjutnya yaitu kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Kualitas penerapan manajemen risiko operasional dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama yaitu tata kelola risiko, mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi untuk risiko. Dan yang kedua, kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS. Poin yang kedua yaitu kerangka manajemen risiko, mencakup evaluasi terhadap strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Yang kedua, kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Poin yang ketiga yaitu proses manajemen risiko. Sistem informasi dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap yang pertama proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, dan yang kedua kecukupan kuantitatif dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko. Poin yang terakhir yaitu yang keempat, sistem pengendalian risiko, mencakup terhadap kecukupan sistem pengendalian inheren dan kesiapan kaji ulang oleh independen dalam baik bank oleh satuan kerja manajemen risiko ataupun oleh satuan kerja audit inheren. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya adalah milik kita dan apabila ada benarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.